Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi alam, memiliki komoditas unggul yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal, di mana pemuda sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mendorong inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Salah satu inovasi menarik adalah pemanfaatan kopi Liberica dalam industri kosmetik berkelanjutan. Kopi Liberica merupakan salah satu tanaman perkebunan yang cocok ditanam di lahan bergambut karena kemampuannya yang mampu beradaptasi baik dengan tanah gambut. Kopi Liberica juga dikenal dengan cita rasa khasnya yang mirip dengan aroma buah nangka. Kopi Liberica, terutama varietas Lipticum atau Liberica tungkal komposit dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, telah menjadi komoditas unggulan Indonesia dengan potensi luar biasa. Dikembangkan oleh petani lokal dan diakui oleh paten resmi dari Kemenhumkam RI atau Republik Indonesia. Industri kosmetik terus berkembang pesat, terutama dalam produk perawatan kulit. Kini, permintaan akan produk berbahan alami dan ramah lingkungan semakin meningkat. Salah satu produk inovatif yang menjadi kebutuhan ini adalah lip balm berbasis kopi Liberica, komoditas khas Jambi. Lip balm ini adalah produk perawatan bibir yang sangat populer dan digunakan secara luas oleh masyarakat global. Produk ini memiliki fungsi utama untuk menjaga kelembapan bibir sekaligus mencegah berbagai masalah seperti kekeringan, pecah-pecah, dan kerusakan lainnya. Lip balm juga berperan penting dalam melindungi bibir dari paparan sinar ultraviolet yang memicu terbentuknya senyawa radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan bibir. Potensi biji kopi Liberica. Kopi Liberica terkenal dengan kemampuannya beradaptasi di lahan gambut, memiliki kandungan senyawa aktif yang bermanfaat untuk kulit. Manfaatnya diantaranya yang pertama ada asam linoleat. Asam linoleat memiliki manfaat dalam menjaga kelembapan dan elastisitas kulit. Yang kedua ada kafein. Kafein ini berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Yang terakhir ada tanin. Tanin ini memberikan warna alami dan aroma yang khas yang disukai banyak orang. Dengan kombinasi sifat-sifat ini, kopi Liberica menjadi pilihan ideal untuk formulasi lip balm. Selanjutnya, yaitu proses pembuatan lip balm dari kopi Liberica. Proses pembuatan lip balm dari kopi Liberica melibatkan beberapa tahapan. Di antaranya, tahap pertama, proses ekstraksi kopi Liberica. Tahapan ekstraksi kopi Liberica melibatkan beberapa proses. Di antaranya, kita awali dengan pengeringan biji kopi Liberica, kemudian digiling hingga menjadi serbuk halus. Ekstraksi ini dilakukan dengan metode Socklet menggunakan pelarut N-heksana. Setelah itu, cairan ekstrak diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk menghasilkan ekstrak kopi yang pekat yang kaya akan senyawa bioaktif. Formulasi sediaan lip balm kopi Liberica, di mana ekstrak kopi Liberica yang telah diperoleh kemudian diformulasikan menjadi lip balm dengan berbagai bahan pendukung seperti cara alba yang berfungsi sebagai basis, Vaseline album,
Adepsolanae, propilen glikol yang berfungsi sebagai pelembut, napigin berfungsi sebagai pengawet, butil hidroksitoluen berfungsi sebagai antioksidan, essence kopi liberica yang berfungsi sebagai pewangi, dan virgin coconut oil yang berfungsi sebagai fase minyak. Formulasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang memenuhi standar, seperti homogenitas, pH yang sesuai, daya lekat, tekstur, serta tidak menimbulkan iritasi pada pengguna. Proses pembuatan lip balm ini melewati berbagai uji, di mana yang pertama yaitu uji organoleptis yang bertujuan untuk mengamati warna, aroma, dan tekstur. Adapun hasil yang diperoleh yaitu pada formulasi ini menghasilkan warna berwarna coklat. Pada bau yang dihasilkan dari ketiga sediaan yaitu bau khas kopi, sedangkan tekstur dari ketiga sediaan masing-masing formulasi yaitu memiliki tekstur yang lembut, sehingga dapat diketahui bahwa warna, bau, maupun tekstur tidak mengalami perubahan yang signifikan selama penyimpanan. Yang kedua ada uji homogenitas, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen dalam formulasi produk tercampur secara merata dan tidak ada partikel. Adapun hasil yang diperoleh yaitu selama penyimpanan tidak terdapat butir-butir partikel kasar dan penyebaran warna suatu sediaan tercampur dengan sempurna pada lip balm, sehingga tidak terdapat perubahan yang signifikan dan menunjukkan homogenitas yang baik. Lalu yang ketiga ada uji pH, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa pH yang diperoleh sesuai dengan kulit bibir. Hasil yang diperoleh yaitu masih memenuhi syarat pada range pH kulit bibir yaitu 4,5 sampai 8,0. Selanjutnya ada uji daya lekat, di mana pada formulasi diperoleh bahwa formulasi pertama menunjukkan waktu 66,8 detik. Formulasi kedua yaitu 67 sampai 19 detik dan formulasi ketiga 69,72 detik. Sehingga semua formulasi memenuhi standar daya lekat yang baik yaitu lebih dari 4 detik. Selanjutnya ada uji daya oles, yaitu untuk mengamati banyaknya warna yang menempel. Hasil menunjukkan bahwa ketiga formulasi lip balm memiliki daya oles yang baik, karena ketika dioleskan pada punggung tangan terlihat mengkilap dan merata. Selanjutnya ada uji iritasi yang dilakukan terhadap 9 panelis dengan cara mengoleskan sediaan lip balm pada kulit bibir selama 2 hari berturut-turut, di mana uji iritasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa produk aman digunakan. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa semua panelis tidak menunjukkan reaksi iritasi, yaitu eritema, popula, atau vesikula, sehingga sediaan lip balm yang telah dilakukan aman untuk digunakan. Dan yang terakhir, dilakukan uji kesukaan atau hedonik, di mana melibatkan penilaian aroma, kemudahan pengolesan, kenyamanan penggunaan, dan tekstur lip balm. Adapun hasil menunjukkan bahwa aroma, kemudahan pengolesan, dan kenyamanan penggunaan lip balm lebih disukai pada formulasi pertama. Sementara itu, tekstur lip balm lebih disukai pada formulasi kedua, dan formulasi ketiga kurang disukai oleh responden. Faktor yang menyebabkan formulasi 3 kurang disukai adalah teksturnya yang terlalu lembek dan berminyak. Pemanfaatan kopi liberica sebagai bahan dasar lip balm tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga manfaat ekologi, di mana potensi ekonomi yaitu dapat membuka peluang usaha baru bagi petani kopi dan juga industri lokal di Provinsi Jambi. Produk ini berpotensi menembus pasar internasional yang semakin peduli pada produk ramah lingkungan. Sedangkan potensi ekologi juga dapat mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi penggunaan bahan kimia sintesis yang dapat merusak lingkungan. Dengan inovasi ini, kopi liberica memperkuat posisi Jambi sebagai pelopor industri kosmetik yang berkelanjutan. Kopi liberica merupakan komoditas khas Jambi yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung industri kosmetik yang berkelanjutan. Dengan adanya inovasi berbasis bahan alami ini, kita tidak hanya menciptakan produk berkualitas tinggi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Mari dukung inovasi berbasis sumber daya lokal untuk masa depan yang lebih baik.